Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan pada pagi hari ini, Romo ingin menceritakan sebuah anekdot. Tapi sebelum itu Romo bertanya, ada yang namanya Gabriel, Gebi, pelindung? Ada satu. Malaikat Gabriel itu dikenal sebagai malaikat apa? Pembawa kabar gembira atau kabar sukacita. Suatu kali Gabriel turun ke dunia hendak mewartakan kabar sukacita. Lalu ia bertemu dengan iblis yang baru saja keliling dunia. Tetapi Gabriel melihat sang iblis ini wajahnya muram, sedih, tidak bersemangat. Lalu malaikat Gabriel tanya kepada iblis, "Hai iblis, kenapa wajahmu bermuram, durja, tidak ada semangat dan gairah?" Lalu sang iblis menjawab, "Ya, saya baru saja keliling dunia, tetapi saya merasa sedih." Gabriel menjawab, "Kenapa?" "Tugas saya sepertinya sudah tidak diperlukan lagi di dunia ini. Sebab sebelum saya menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa, mereka justru lebih dahulu masuk ke dalamnya. Sebelum saya mengundang orang untuk menjatuhkan sesamanya, mereka sudah lebih dahulu hobi, suka untuk menjelekkan nama sesama manusia. Sebelum saya mengajak mereka untuk bersaing dengan tidak adil, mereka sudah lebih dahulu mempraktekkan itu demi keuntungan pribadinya. Sebelum saya menggoda mereka untuk berkhianat pada Tuhan, mereka sudah lebih dahulu menganggap diri Tuhan dari yang lain. Jadi saya merasa tugas saya sudah tidak penting lagi karena sudah diambil alih oleh manusia. Tetapi yang membuat saya lebih jengkel, Gabriel, ketika semua itu terbongkar, ketika mereka diadili, lalu mereka menjawab, ini semua karena godaan setan. Jangankan menggoda mereka, baru membisikkan saja belum, tetapi mereka sudah menyalahkan kami atas apa yang mereka lakukan." Gabriel kemudian senyum sinis dan menjawab, "Ya, itulah manusia dengan kerapuhan dan kelemahannya, namun Tuhan tidak pernah putus asa." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana setelah Yesus keluar dari Sungai Yordan, yang artinya setelah Yesus dibaptis, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jangankan kita, Yesus pun ternyata juga dicobai iblis. Bagi kita umat beriman, pembaptisan merupakan awal kelahiran sebagai seorang beriman. Maka peristiwa ketika Yesus terlahir kembali sebagai pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, kita diberikan gambaran dua kuasa yang mengitari hidup kita, yakni kuasa Roh Kudus yang datangnya dari Allah dan juga kuasa kegelapan yang datangnya dari sang iblis. Pertanyaannya, apakah kita saat ini hidup kita telah dikuasai oleh Roh Kudus, atau justru sebagian dari pengalaman hidup kita lebih banyak dikuasai oleh roh jahat? Sebab dua kuasa ini sangat jelas berbeda. Jika Roh Kudus datang untuk membawa sukacita, damai, keselamatan, maka roh kegelapan
roh jahat tugasnya adalah menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa, untuk saling bertikai, menciptakan permusuhan, menciptakan perkelahian, persaingan, dan juga kehidupan yang jauh dari damai. Maka kita perlu hidup dari Roh Kudus agar kita dikuatkan dan dijauhkan dari kuasa-kuasa setan itu, sehingga setan tak lagi kecewa seperti ketika ia berjumpa dengan Gabriel bahwa segala sesuatu yang jahat sudah kita lakukan tanpa godaan setan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi murid-murid Kristus teristimewa di masa Prapaskah ini tidaklah mudah. Ketika dunia menawarkan kenikmatan untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari rejeki, kita sebagai murid-murid Yesus diajarkan untuk kerja keras. Jelas ya, kalau roh jahat itu supaya dapat uang cepat banyak caranya. Salah satunya curi orang punya, salah lainnya dengan judi online dan lain sebagainya. Tetapi sebagai umat beriman kita diajak untuk bekerja keras. Kenapa? Karena dari setiap usaha kerja keras kita ada berkat yang telah Tuhan siapkan. Tahun ini banyak yang mengeluh karena hasil panennya kurang baik atau kurang dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi barangkali Tuhan sedang merancang hal lain yang baik untuk kita dan keluarga kita. Maka iman diperlukan untuk melewati segala tantangan. Selanjutnya, sebagai umat beriman juga dalam menjalankan Prapaskah ini, dalam penghayatan mestinya disadari bagaimana kewajiban puasa dan pantang bukan sebagai suatu tuntutan yang memberatkan, tetapi justru memberikan daya kekuatan. Kembali ke dalam bacaan Injil, Yesus berpuasa selama 40 hari tanpa makan apa-apa. Jangankan makan, kita tidak minum satu hari saja rasanya menderita. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan selama 40 hari tanpa makan? Maka sudah suatu kebijakan yang sangat meringankan umat beriman ketika kita diajak berpuasa hanya mengurangi 2 kali porsi makan. Ya, sekali lagi, puasa kita orang Katolik itu bukan tidak makan sama sekali, tetapi memilih satu waktu, entah pagi, entah siang, entah malam, untuk makan sekali kenyang. Artinya dari 3 kali waktu, makan pagi, makan siang, makan malam, pilih salah satu waktu untuk makan kenyang, 2 waktu lainnya dikurangi. Tapi bukan berarti kalau makan tidak kenyang lalu pada jam-jam lainnya kita bebas makan jajan, tambo. Ya kan tidak sampai kenyang Romo, bukan berarti itu juga. Kita mengurangi kesenangan-kesenangan kita untuk tujuan rohani, membangun kesadaran akan empati terhadap sesama kita yang berkekurangan, yang menderita. Dengan demikian, kita pun diajak untuk memperhatikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan duniawi kita akan dijaga oleh Tuhan asalkan kita tetap setia kepadanya. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga melalui bacaan suci hari ini kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani masa Prapaskah, masa puasa, masa pantang kita. Maka tetapkanlah di dalam dirimu masing-masing apa yang perlu saya kurangi, kesenangan saya, sehingga pada masa Prapaskah ini sungguh-sungguh ada buah yang hendak saya kurbankan bagi Tuhan, sehingga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Semoga kasih Kristus yang melihat perjuangan kita
senantiasa melindungi memberkati keluarga kita masing-masing. Amin.